Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswati Aziza, NIM A1A220034, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dengan judul reproduksi. Alat reproduksi pria. Yang pertama terdapat skrotum. Skrotum adalah kantung kulit, khususnya yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan sebagai pengatur suhu. Kedua, terdapat testis, yaitu penghasil sperma. Epididymis yaitu tempat sekresi sperma dari testis, yaitu pematangan motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Yang keempat, terdapat vas deferens, mengantarkan sperma ke vesika seminalis. Sperma diberi makan, diberi nutrisi, dan dihasilkan getas semen yang biasanya berwarna putih. Jadi, semen terbanyak dihasilkan di vesika seminalis. Setelah itu, dia menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Kemudian menuju ke kelenjar Koper. Kelenjar Koper adalah kelenjar yang menghasilkan getah basah bagi sperma. Dan yang terakhir terdapat penis, yaitu berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, bagian internal dan eksternal. Di bagian eksternal terdapat klitoris, labium minor, labium mayor. Yang pertama, klitoris. Klitoris adalah suatu titik rangsangan yang sangat sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Klitoris juga terletak di bawah mons veneris pada bagian anterior vulva. Yang kedua, terdapat labium minor. Labium minor merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayor. Bagian depan labia minor mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah, sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks sedang bertambah. Labia minor pada wanita ini dianalogikan seperti kulit skrotum pada pria. Yang ketiga, terdapat labium mayor. Labium mayor adalah bagian dari organ reproduksi wanita yang disebut vulva. Bentuknya seperti dua lipatan besar di luar vagina. Panjang mayor pada setiap wanita bervariasi, namun umumnya sekitar 2-10 cm dan akan tertutup oleh rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Di bagian internal terdapat ovarium. Ovarium adalah organ reproduksi wanita yang berbentuk bulat telur berjumlah 2 buah, terletak di samping kanan dan kiri rahim uterus, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur ovum. Kemudian terdapat tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm
yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Kemudian terdapat rahim. Rahim adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang terakhir terdapat vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, maksudnya leher rahim, dengan bagian luar tubuh. Vagina juga merupakan jalan keluar bayi saat persalinan normal. Cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum